Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Radio Salam Jambi, dan selamat pagi sahabat Islam Rumah Sakit Arapa. Baik, pada hari ini kita dengan narasumber Dr. Nova, spesialis paru. Beliau berpraktek sehari-hari di Rumah Sakit Islam Arapa. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Dr. Lili. Oke, selamat pagi dok. Pagi. Apa kabarnya dok, sehat dok? Alhamdulillah. Sehat. Habis lebaran kita. Benar, minal adil wal faizin ya dokter. Sama-sama dok. Oke, gini, berhubung kebetulan nih bulan Maret tanggal 24 kita bertepatan dengan Hari TB Nasional nih dokter. Dan ini pula salah satu penyakit menular, kemudian juga banyak ya dok pasien-pasiennya yang alhamdulillah yang berobat ke Rumah Sakit Islam Arapa. Jadi kita mengangkat tema untuk ngobrol-ngobrol santai pada pagi hari ini dok, tentang mengenai pasien TB ini bisa sembuh nggak sih sebenarnya? Oke, kita mulai saja boleh dokter? Ya, silakan. Oke, baik. Kita langsung mulai dengan salah satu, sering sih pertanyaan yang banyak di orang awam sih dok sebenarnya nih. Ini tuh sebenarnya batuk biasa atau TB? Nah, sebenarnya sebelumnya dok, apa sih gejala khas TB paru ini sehingga orang itu saat mengalami, oh jangan-jangan saya kena TB nih. Nah, boleh dokter jelaskan dokter? Oke, baiklah Dr. Lili ya. Ya dok. Jadi memang benar yang Dr. Lili sampaikan, itu menjadi pertanyaan selama ini oleh pasien. Ini batuk biasa, batuk kronik biasa ya kan? Iya. Atau apakah ini suatu gejala dari TB paru ya kan? Tuberkulosis paru. Nah, benar sekali, gejala dari TB paru antara lain adalah adanya batuk lama lebih dari 2 minggu. Apa yang membedakannya dengan batuk biasa adalah kalau pada TB terdapat gejala sistemik namanya, yaitu keluhan batuk lamanya disertai dengan adanya keringat malam, demam tanpa sebab yang jelas ya, demam hilang timbul, kemudian adanya penurunan nafsu makan dan juga penurunan berat badan. Seperti itu Dr. Lili. Okay. Jadi ada gejala tambahannya ya kan, tidak hanya batuk saja. Kalau hanya batuk kronik mungkin ya batuk saja ya. Tapi kalau TB dia ada gejala sistemik namanya, yaitu gejala lainnya seperti saya sebutkan tadi. Oke, terima kasih dok penjelasannya yang sangat jelas. Jadi sahabat Arapa atau sahabat Radio Salam Jambi, kalau mengalami ciri-ciri seperti yang Dr. Nova bilang, nah boleh dicurigai kemungkinan jangan-jangan TB paru nih. Nah, salah satu juga dok, TB paru ini menular nggak sih dok sebenarnya sakitnya ini dokter? Ya, jadi mengapa TB paru tuh dari zaman dulu ya, kayaknya betul. dari zaman dulu, mungkin waktu saya dan Dr. Lili kuliah kedokteran dulu sudah ada ya dok ya, nggak selesai kayaknya. Bener, ya dok, kan sampai kita udah berpuluh-puluh tahun jadi dokter. Bener, dok. Nah, itu memang diakibatkan, tidak selesainya adalah akibatnya TB adalah merupakan penyakit menular. TBC paru ya, TB paru merupakan penyakit menular. Yang menular dari TB itu kan bisa berbagai organ, tidak hanya di paru saja, bisa di kelenjar, bisa di usus ya kan, bisa di payudara, bisa di ovarium, bisa di prostat, bisa di organ manapun. Nah, yang menular itu hanya TB paru. Begitu. Oke. Jadi kalau sahabat Arapa mengalami penyakit TB paru itu menular berarti ya dok? Menular. Jadi ya harus menjaga kesehatan dirinya supaya tidak terkena tertular dari penyakit TB paru tadi sendiri ya dok. Kemudian nih dok, setelah pasien ini TB paru misalnya dok, terus bisa sembuh gak sih dok kalau pasien-pasien yang mengenai TB paru ini dok? Kan makan obatnya lumayan lama tuh dokter. Nah, gimana tuh dok? Nah, jadi seperti tema kita ya, bener, TB dok. paru itu bisa sembuh ya iya. kan. Nah, dengan pengobatan yang teratur, karena dia memang TB hanya bisa diobati dengan obat anti tuberkulosis atau OAT ya kan. Dengan meminum OAT tersebut selama waktu yang ditentukan, kalau untuk yang sekarang adalah minimal 6 bulan. Nah, itu diharapkan selesai dengan tuntas ya kan, dievaluasi juga oleh dokter, itu bisa sembuh. Oke, berarti TB paru bisa sembuh ya dok? Bisa sembuh dengan kedisiplinan dan pengobatan yang tuntas. Oke, berarti sahabat Arapa kalau mengalami penyakit TB paru nggak usah takut, bisa sembuh dengan kedisiplinan sama makan obatnya sampai tuntas. Gini dok, selama makan obat itu kan obatnya lumayan lama tuh dokter, ada nggak dok efek samping dari pengobatan TB? Nah, ini dia salah satunya keunikan dari pengobatan TB ya kan. Semua pasien TB itu pasti mengeluhnya jenuh. Karena apa? Minum obatnya lama. Terus juga ada banyak efek samping dari pengobatan TB. Tapi sebenarnya tidak perlu khawatir, karena selama minum obat TB diawasi oleh dokter, baik di
FKTP di Vaskes misalnya seperti di puskesmas ataupun klinik, maupun jika keluhan efek sampingnya berat dari Vaskes, puskesmas atau klinik biasanya akan merujuk ke dokter spesialis paru, sehingga pasien seharusnya tidak perlu khawatir dengan efek samping yang ada. Beberapa efek samping yang paling umum adalah mual muntah, kemudian kadang mengeluh lemas ya kan, terus juga ada ngeluh badannya pegal-pegal seperti itu. Nah, masing-masing keluhan efek samping tersebut akan dievaluasi oleh dokter apakah masih dapat melanjutkan pengobatan TB atau perlu penyesuaian dosis seandainya misal ditemukan adanya kelainan fungsi hati dari akibat obat TB. Tapi semuanya untuk TB ini sebenarnya sudah jelas ya panduannya, baik itu nasional ataupun internasional. Ketika ditemukan ada efek samping A, sudah ada apa yang harus dilakukan. Ketika ditemukan efek samping B, sudah ada apa yang harus dilakukan, sehingga tidak harus ada kekhawatiran lagi dari pasien TB untuk meminum obat anti tuberkulosisnya. Oke, jadi nggak usah takut ya dok minum obat untuk jangka waktu yang lama terhadap efek sampingnya, karena sudah ada nanti persiapannya, seperti jika ada mengalami gejala A, ada gejala B, ada. Sudah Jadi ada panduan ya dokter Lilia. Jadi tidak usah takut, tetap harus minum obat ya dok. Nah ini misal dok, karena kan makan obatnya ini setiap hari rutin, tiba-tiba pasiennya lupa minum obatnya misalnya dok, gimana tuh dok? Ya, makanya memang kalau kuncinya adalah kedisiplinan. Bahkan mungkin kalau dokter mengedukasi itu dipasang alarm, atau buat kita yang muslim biasanya diingatkan habis sholat subuh konsumsi obat, baru kemudian berapa jam sarapan ya kan, karena obat TB harus dikonsumsi dalam perut kosong. Nah, biasanya supaya pasien nggak lupa tuh kita biasanya ingetin habis sholat subuh tuh diminum obat TB-nya ya kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya putus ya kan, putusnya itu yang dibilang kategorikan putus obat adalah apabila tidak minum obat TB selama lebih dari 28 hari. Tapi nggak bisa juga, jangan sampai karena kata dokter kan putus obat itu lebih dari 28 hari. Tidak berarti juga bolong-bolong minum obatnya ya kan. Kalau seperti itu yang dikhawatirkan apa? Takutnya nanti akan timbul resistensi atau kekebalan terhadap obat TB yang sensitif obat yang biasa ya kan. Nah, ketika timbul resistensi obat akan berbeda lagi tata laksananya. Sehingga kalau putus-putus, tidak teratur, dikonsumsinya tidak setiap hari, akan memperlama. Yang satu akan memperlama proses penyembuhan. Yang kedua juga akan menimbulkan kemungkinan untuk terjadinya resistensi obat atau kebal obat seperti itu. Oke. Kalau memang sekiranya lupa ya mau diapain ya dok. Iya. Tapi harapannya jangan sampai lupa. Jangan sampai dibikin lupa. alarm sendiri buat minum obatnya. Sama dukungan keluarga. Betul. Ya dokter Lilia di sini Benar, dok. sangat Nah, ini paling dibutuhkan penting. support keluarga itu. Dari beberapa pengalaman pasien yang TB dengan support penuh keluarga itu hasilnya outputnya itu lebih baik gitu daripada yang misalnya keluarganya kurang perhatian ya kan. Karena memang apalagi untuk yang usia tua perlu diingatkan, perlu dibujuk ya kan, perlu disabar-sabarkan karena memang tidak nyaman minum obat TB. Oke, jadi peran keluarga sangat penting ya dok Ya, untuk benar faktor sekali. kesembuhan dari pasien TB paru, Ya. selain dari disiplin diri sendirinya, Ya, karena support seperti keluarga itu. paling penting. Oke, selanjutnya dokter, ada misalnya pasien ini ibu hamil, ternyata baru tegak nih dok TB parunya. Tentu mungkin ada kecemasan pada ibu ini mengenai janinnya. Apakah obat TB ini aman untuk ibu hamil nanti pada akhirnya nanti dok? Iya, seperti itu ya. Jadi ada ibu hamil, jangankan minum obat TB mungkin ya. Kalau namanya lagi hamil kita minum obat biasa aja khawatir ya Benar, kan. dokter, Aduh ya. ini aman nggak ya untuk janin ya kan. Nah, untuk kasus TB pada kehamilan, obat TB itu aman untuk kehamilan. Justru kalau misalnya tidak minum obat TB, kalau kita dalam Islam kan mempertimbangkan manfaat sama mudaratnya ya Benar, kan. dokter. Jika tidak melakukan pengobatan tuh mudaratnya akan lebih besar. Artinya apa? Akan banyak efek dari TB tersebut ke janin justru. Jadi bisa janinnya kecil atau janinnya kondisinya tidak bagus ya kan. Sehingga nanti akan mempengaruhi tumbuh kembang janinnya. Sehingga memang justru wajib
minum obat TB dan sudah ada penelitiannya kalau obat tersebut aman digunakan untuk ibu hamil dan akan dievaluasi oleh dokter seperti itu. Oke, terima kasih dok. Jadi untuk ibu hamil yang mengalami penyakit TB paru itu insya Allah aman ya dokter, badik janinnya. Nah, iya. Oke, gini dok, ini misalnya pasien kena TB paru, apa yang harus dia lakukan biar tidak menularkan? Sama yang untuk anggota keluarga yang lain, bagaimana pencegahan penularan terhadap biar nggak tertular nih sama anggota keluarga ini yang udah mengidap TB parunya dokter? Ya, oke. Jadi penularan TB itu kan penularan TB paru itu melalui droplet ya, Iya, melalui udara. Ketika penderita itu batuk atau bersin, keluarlah kuman TB dan menularkan ke orang di sekitarnya, terutama orang-orang yang imunokompromis ya kan, seperti atau daya tahan tubuh rendah seperti anak-anak ya kan, terus pasien lansia atau pasien-pasien yang memiliki penyakit penyerta seperti diabetes. Nah, itu apa langkah yang harus dilakukan oleh pasien dulu ya, oleh Iya, pasien betul. dulu. Pasien itu harus ketika batuk itu harus memasang masker, menggunakan masker ya kan. Nah, ada etika batuk juga ya kan, nggak boleh batuk sembarangan ya kan. Nah, perhatikan etika batuk. Terus juga konsumsi makanan protein tinggi untuk mempercepat proses penyembuhan sehingga mengurangi resiko penularan. Dan yang paling penting itu adalah segera mungkin begitu ditegakkan TB paru, segera mungkin mengkonsumsi obat. Sehingga apa? Dengan mengkonsumsi obat berdasarkan penelitian itu 1 bulan pengobatan tuh sudah tidak menularkan lagi, Dokter Lili. Nah, karena itu tadi TB itu dia sangat respon dengan obat anti tuberkulosis dengan OAT, sehingga sangat cepat jika memang dimulai lebih cepat. Terus untuk keluarga ya nggak usah terlalu bereaksi berlebihan ya. Kita Indonesia ini endemis TB, artinya TB itu ada di mana-mana, cuma mungkin nggak tahu aja kitanya ya kan. Nah, kadang begitu ada yang sudah terdeteksi langsung menjauh ya kan, itu tidak baik juga untuk psikis pasien. Sehingga yang dilakukan keluarga adalah mensupport. TB itu kan dia hanya menularnya lewat udara ya kan. Nah, lewat piring makan ya nggak usah dipisahkan karena dia tidak menular melalui piring makan, alat-alat makan. Karena kan ada juga ya yang menyatakan ini piring makannya sendoknya dipisah ya dok, Iya, gelasnya benar. dipisah ya Benar, dok, ya kan dokter, tidak ya. usah seperti itu juga ya kan. Terus ketika ada yang kita kontak dengan pasien TB yang positif, maka yang satu rumah itu memeriksakan diri ya, memeriksakan diri bisa ke vaskes, klinik, puskesmas atau rumah sakit untuk dilakukan screening, namanya screening TB. Di situ nanti bisa dilakukan berbagai pemeriksaan, mungkin ditambah dengan pemeriksaan dahak ya, pemeriksaan dahak TCM, tes cepat molekuler itu untuk diagnostik TB. Kemudian bisa dilakukan pemeriksaan penunjang, ronsen toraks ya kan, untuk dilihat apakah ada gambaran TB dari ronsen dada pasien tersebut atau yang kontak dengan pasien tersebut. Kemudian dilakukan juga di puskesmas bisa dilakukan tes mantox namanya ya. Terus nanti dilakukan screening apakah ada kemungkinan tertular dari pasien tersebut, atau jika tidak ya ada juga sekarang namanya TPT, terapi pencegahan tuberkulosis ya kan. Nah, itu dapat diberikan ketika kontak dengan pasien TB. Oke, baik, sangat luar biasa penjelasannya. Maaf ya dok, diginiin sedikit. Ya, Oke. oke. Ini dok, ada pertanyaan dari sahabat radio ini dok. Salam dok. Iya. Ini assalamualaikum, waalaikumsalam. Dok, ada orang yang bilang kalau semua TB itu menular. Qadarullah ada keluarga yang kena TB laten. Bukankah TB laten itu tidak menular dok? Mohon penjelasannya dokter. Ya benar. Jadi mungkin ya namanya masyarakat awam ya, kadang memang semuanya dibilang semua TB itu menular ya kan, mau TB apa saja. Tapi kembali lagi yang saya bilang, kalau TB laten dia itu masih di dalam tubuh pasien sendiri, itu biasanya belum ada keluhan. Ya kan, belum ada gejala. Nah, seperti itu kan, seperti yang sudah disampaikan tadi. TB paru, kuman TB itu bisa keluar dari tubuh pasien itu ketika pasien tersebut batuk atau bersin yang kuat ya kan. Nah, ketika pada TB laten itu biasanya gejala tidak muncul karena daya tahan tubuh pasien tersebut masih baik sehingga dia tidak muncul gejala ya kan. Nah, seperti itu tidak menularkan, resiko menularkannya lebih
kecil, lebih rendah ya. Jadi nggak serta-merta juga sebenarnya kita kontak serumah. Kalau daya tahan tubuh kita bagus, kita seandainya kontak dengan pasien yang TB positif, belum tentu juga kita akan tertular. Ya makanya tadi note-nya adalah segera periksakan diri jika memang kontak untuk memastikan apakah tertular atau tidak. Karena untuk penyakit infeksi kembali lagi tergantung daya tahan tubuh masing-masing orang tersebut. Oke, baik dokter. Jadi tergantung daya tubuh masing-masing ya dokter. Ya, benar. Kalau memang ada kontak ya segera kita periksakan diri. Periksakan Paskes diri, terdekat untuk iya. memastikan kita tertular atau tidaknya. Kalau tertular ya kita obatin, kalau tidak ya kita pertahankan jangan sampai tertular Ya, dokter. benar. Oke. Gini dok, kalau untuk selesai masa pengobatan udah selesai nih dok 6 bulan minum obat TB-nya. Terus tindak lanjutnya seperti apa lagi yang harus dilakukan untuk pasien-pasien pos OAT TB 6 bulan ini dok? Ya, untuk baik. memastikan sudah clear nih udah nggak perlu lagi gitu. Iya, oke. Tadi selesai pengobatan TB durasinya adalah minimal 6 bulan ya, minimal. Jadi masih ada pertimbangan untuk apakah perlu dilanjutkan atau perlu penambahan, itu nanti tergantung dari advice dari dokter atau saran dari dokternya. Karena apa? Karena beberapa pada pasien TB DM misalnya TB dengan diabetes itu biasanya memerlukan jangka waktu yang lebih lama pengobatannya, nggak cukup hanya 6 bulan. Karena kan itu tadi ya, selain obat anti tuberkulosisnya bekerja, daya tahan tubuh juga ikut membantu untuk mempercepat penyembuhan. Sementara pada pasien dengan imunokompromis, daya tahan tubuh rendah, itu dia nggak secepat itu untuk pemulihan ya kan, sehingga kadang 6 bulan itu belum cukup. Di 6 bulan selesai itu harus dilakukan evaluasi ya, baik itu dari keluhan pasien maupun dilakukan ronsen toraks akhir pengobatan ya kan, karena untuk melihat apakah ini benar-benar sudah bersih ya kan, apakah sudah cukup ya kan. Kalau memang sudah cukup maka pasien dinyatakan selesai pengobatan. Untuk selesai pengobatan itu ya selanjutnya adalah menerapkan pola hidup sehat tadi, pola hidup sehat dengan banyak mengkonsumsi protein dan antioksidan untuk menjaga daya tahan tubuh, jangan sampai terinfeksi kembali atau kan karena bisa TB relapse atau TB kambuh ya dok ya kalau tidak tuntas pengobatannya. Nah itu dok, salah satunya dari yang kedisiplinan obat sama makanan ya dok, diet khusus. Ini mungkin sahabat Arapa sama sahabat Radio Salamnya bingung, makanan tinggi protein sama antioksidan seperti apa sih dok? Contoh-contoh makanannya? Kalau yang protein tinggi ya bisa dari protein ya, gak usah mahal-mahal ya dokter Lilia, telur ya kan, telur, ikan, daging itu merupakan sumber protein tinggi. Kalau misalnya daging harganya mahal ya bisa dengan telur itu sangat tinggi protein ya kan, telur, ikan, daging itu kan bisa jadi sumber protein hewani atau protein nabati juga bisa ya. Terus kemudian juga antioksidan ya dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi memang cari makanan-makanan alami yang bisa memang meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Oke, sebenarnya nggak susah-susah, nggak mahal-mahal ya dok, apa yang ada aja. Benar, sayuran, apa yang ada. buah, yang penting sama tidak telur. punya, kecuali dia punya penyakit lain ya, misalnya alergi atau hipertensi atau diabetes. Nah, perhatikanlah terkait penyakit tersebut apa yang menjadi pantangannya. Oke, baik dokter. Kemudian dok, kalau untuk pada pasien-pasien TB ini dokter kan bilang tadi udah selesai nih TB 6 bulan, oh ternyata masih bisa kambuh. Itu kalau dia kambuh keluhannya apakah sama lagi dok? Kemudian faktor pemicu apa yang bisa menyebabkan dia kambuh kembali dokter untuk pada pasien TB? Jadi bisa saja ada namanya TB relapse atau TB kambuh ya kan, itu bisa biasanya pada pasien dengan imunokompromis atau daya tahan tubuh lemah, sehingga ketika daya tahan tubuh lemah ya bisa saja dia tertular kembali dari pasien pasien TB yang lain mungkin ya kan di lingkungan, karena kan seperti yang kita tahu Indonesia ini endemis TB, TB-nya ada di mana-mana, cuma kitanya aja yang nggak bisa lihat ya kan. Nah untuk seperti itu ya kita harus tadi waspada ya kan, ketika ada orang misalnya di lingkungan kita yang batuk atau ini, kita sarankan menggunakan masker atau kitanya juga menggunakan masker ya kan. Terus juga kepada yang TB relapse ini kan seringnya tuh pasien dengan penyakit penyerta ya dok ya. Nah, jadi kan ketika dia misalnya pasien diabetes, ketika dia konsultasi terkait diabetesnya, kalau ada keluhan respirasi atau saluran napas, apalagi dia pernah riwayat TB, itu mohon disampaikan ke dokter umum atau dokter penyakit dalamnya, sehingga bisa nanti akan dievaluasi lebih lanjut terkait apakah ada kemungkinan TB kambuhnya. Oke, baik. Seperti berarti untuk ini juga dok, kadang pasien-pasiennya ada yang kan dengan penyakit penyerta terutama misalnya DM dok, jantung, hipertensi dan yang lainnya. Terus ternyata kena TB juga.
banyak beberapa tuh nggak mau minum obatnya terlalu banyak. Jadi mungkin TB-nya diminum obatnya, tapi obat DM sama hipertensinya nggak diminum tuh dok. Gimana dok? Apakah sebenarnya nggak masalah atau memang harus satu-satu? Oh ya, jadi dia saling, kalau misalnya kita malah TB dan diabetes itu dia saling berkolaborasi ya. Kadang kita bilangnya kalau dalam bahasa ininya bestie ya kan. Jadi dia memang nggak bisa dipisahkan, nggak bisa pengobatan TB-nya aja, obat DM-nya nggak diminum, nggak bisa. Jadi harus diminum, dikonsumsi dua-duanya. Dengan gula darahnya terkontrol, diabetesnya terkontrol, maka percepat proses penyembuhan. Jadi saling terkait, nggak bisa. Memang banyak yang saya temukan ya kan, obat diabetesnya malah nggak diinikan, hanya obat TB-nya saja yang diminum ya kan, itu tidak bisa. Maka saya selalu pesankan ke pasien ya harus dua-duanya, harus sejalan ya kan, karena dia ada saling keterkaitan satu sama lain. Kalau infeksinya obat diabetesnya saja yang diminum, obat TBC-nya tidak, ya infeksinya akan semakin berat untuk infeksi TB-nya ya kan, seperti itu. Jadi sahabat Rapa sama Radio Salam tetap harus minum obat ya. Kalau dengan penyakit penyerta, kalau dengan DM minum obat DM-nya sama TB, kalau dengan hipertensi tetap diminum juga obat hipertensi sama TB parunya. Jangan satu-satu ditinggalin ya dok. Iya benar. Oke, baiklah, penjelasan sangat yang luar biasa. Pasien TB ini kan menyerang saluran napas ya dok, terutama TB paru. Kadang ada juga yang bertanya, olahraga apa sih yang cocok buat pasien-pasien TB paru ini, karena pengen fit juga nih, pengen olahraga juga gitu. Ada nggak dok saran olahraga apa yang harus dilakukan? Jadi kalau misalnya terkait olahraga sebenarnya tidak ada halangan ya, tidak ada halangan untuk pasien TB paru. Cuma mungkin di saat-saat dia menularkan, mungkin di 1 bulan pengobatan ya mungkin cari olahraga yang sendiri ya, yang mandiri sendiri gitu ya kan, tidak berkerumun ya kan. Nah kalau misalnya ini olahraga khususnya tidak ada, tergantung lagi dengan kemampuan pasien, karena infeksinya di saluran napas, pasien harus mengukur, melakukan olahraga ini saya sanggupnya seperti apa ya kan. Nah kalau misalnya disesuaikan saja dengan kondisinya, tapi tidak ada pembatasan gerak. Artinya apa? Mentang-mentang saya ini kan terinfeksi TB, jadi saya nggak boleh ngapa-ngapain, nggak kerja, nggak olahraga, itu tidak benar juga ya kan. Tidak ada hambatan dalam bekerja, dalam beraktivitas, termasuk olahraga ya kan. Tapi dikembalikan lagi kondisi, karena kan masing-masing TB itu berbeda ya kondisinya, makanya diperlukan pemeriksaan radiologis ronsen tadi Dokter Lili untuk melihat seberat apa kerusakan parunya. Kalau misalnya kerusakan parunya luas, usia tua, ya tentu mungkin tidak bisa maksimal juga dia beraktivitas. Tapi kalau misalnya untuk yang usia muda, kerusakan parunya juga tidak luas ya kan, tidak ada hambatan dalam bekerja, dalam olahraga maupun dalam aktivitas lain. Tapi yang perlu disadari adalah pasien TB itu harus menyadari dirinya, saya masih 2 minggu pengobatan, berarti masih memiliki resiko penularan ya kan. Harus tahu, berarti ketika saya di kerumunan saya menggunakan masker gitu. Seperti itu. Gak ada batasan ya dok, kecuali untuk 1 bulan pertama pengobatan baru harus pakai masker dulu, sama tersendiri, dia sendiri untuk olahraga. Sama disesuaikan sama kemampuan pribadi kita. Sanggup gak kita untuk melakukan olahraga ini? Jadi mau olahraga apa juga sih bebas selama masih sanggup ya dokter, silakan lakukan. Baik dok, kalau untuk anak ya dok ya, TB anak misalnya, katakanlah sering juga sih beberapa pasien ditemukan di Paskes atau di IGD ada kontak sama orang tua atau kakeknya. Dan untuk mengetahui anak, kan anak itu kalau untuk cek dahak agak susah ya dok, karena nggak bisa ngeluarin dahak tuh. Untuk mengetahui anak ini, ini anak saya kena TB nggak saya dari kakeknya atau neneknya, gimana tuh dok? Ya, oke. Jadi memang kalau TB anak itu sesama anak tidak menularkan. Jadi ketika ditemukan anak yang positif TB itu sudah dipastikan dia penularannya adalah sumbernya adalah dari dewasa yang TB ya kan. Karena sesama anak dia tidak dapat menularkan. Jadi memang harus pasti ada itu kontak TB dewasanya. Nah, untuk pasien anak dia memiliki scoring tersendiri ya untuk diagnosis TB, dan kita kalau misalnya TB anak itu lebih disarankan ke dokter spesialis anak ya. Nanti ada scoringnya berbeda dengan dewasa, tidak simpel dewasa, dan juga pada anak itu dia lakukan. Jadi kalau misalnya alur kita di Indonesia sekarang, kita berobat dulu ke vaskes, ke klinik ataupun puskesmas ya. Di sana sudah tersedia kalau untuk anak dilakukan tes mantuk dulu biasanya. Dilakukan tes mantuk, uji tuberkulin ya kan.
Nah, kemudian pada anak yang bisa seandainya ada dahaknya, ya tetap dilakukan alur untuk pemeriksaan TCM, tes cepat molekuler dari dahaknya, seperti itu. Dan nanti dari puskesmas atau dari klinik biasanya untuk pengobatan akan berkonsultasi terlebih dulu ke dokter spesialis anak, seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau untuk anak, ya jangan takut, tetap bawa ke paskes ya dokter. Iya, nanti akan ditindak lebih lanjut dengan menggunakan scoring TB. Nanti itu tindak lanjutnya ke spesialis anak ya dok. Iya, untuk mengetahui benar atau tidaknya anak ini terkena penularan TB gitu. Karena anak tidak bisa menularkan tapi dia ditularkan ya dokter. Iya, benar sekali. Oke. Baik dok. Lumayan nih dok, sudah sekitar 30 menitan bincang-bincangnya semuanya. Kalau sahabat Radio Salam atau sahabat Rumah Sakit Islam Harapan mau bertanya, silakan, kita tunggu. Biasanya dok, kalau pasien untuk makan obat TB ketidakpatuhan kan sering sih dok, maksudnya tidak patuh minum obat itu. Terus nanti dia sebulan tiba-tiba menghilang. Nah, untuk baru makan obat misalnya baru 20 hari dok, tiba-tiba 1 bulan dia nggak minum lagi. Nah itu pas dia mau mulai lagi nih, mulai dari awal pengobatannya atau lanjut yang sebelumnya dok? Ya, tadi seperti yang sudah sampaikan di awal, kalau TB dibilang TB putus obat itu adalah batasnya adalah 28 hari. Jadi ketika lebih dari 28 hari maka sudah dinyatakan sebagai TB paru putus obat. Sehingga pengobatannya akan dimulai dari awal. Masalah akan dilakukan pemeriksaan dahak ulang atau ronsen ulang, itu nanti dikembalikan kepada dokter ahli yang memeriksa pada saat itu ya kan. Akan tetapi ketika sudah lewat dan 28 hari maka sudah termasuk kategori putus obat, maka pengobatannya akan dimulai dari awal. Makanya sangat sayang sekali kalau pasien tersebut berhenti minum obat ya kan, tidak tuntas minum obat karena akan mengulang dari awal. Ya lumayan kan waktunya, seandainya anggaplah sudah minum obat 2 minggu ya kan, mengulang dari awal ya kan. Sementara yang agak berat itu biasanya itu di fase intensif dokter Lili. Jadi di fase intensif itu kan satu obat TB yang kombi pack itu, yang paket itu, dia satu tablet itu terdiri dari 4 jenis obat. Jadi makanya di awal-awal biasanya pasien memang rata-rata agak berat ya kan. Tapi nanti ketika sudah di fase lanjutan itu sudah mulai tenang, sudah mulai enak pasien mengkonsumsi obatnya. Jadi memang di 56 hari pertama ya untuk fase intensif. Nah di 56 hari pertama itu memang pasien biasanya mengeluhnya di situ, kok nggak enak, mual, muntah, lemes dok ya kan. Kok saya makin makan obat TB ini yang ada bukannya makin sembuh dok, makin nggak enak ya kan, makin berasa makin sakit ya kan. Nah itu tuh biasanya di awal-awal, tapi nanti kesananya sudah lebih enak. Maka jangan putus, karena kalau putus ya akan mengulang dari awal kembali seperti itu. Oke, sayang ya dok kalau udah mulai sayang sekali, harapannya jangan putus disiplin. Memang mungkin 56 hari pertama nggak nyaman, tapi bertahan ya dok, karena kalau putus dimulai dari awal lagi, pemeriksaan awal lagi, lebih panjang lagi nanti. Oke, jadi kalau sahabat Islam Harapan sama Radio Salam ada yang mengalami keluarganya, diri sendiri, atau sahabat yang terkena TB paru sedang dalam pengobatan, dikasih support biar tetap semangat ya dok, melanjutkan pengobatan sampai selesai, karena TB paru bisa sembuh, bisa jawabannya ya dokter, dengan kepatuhan sama kedisiplinan. Baik dok, bincang-bincangnya kurang lebih 30 menit sudah selesai dengan penjelasan dokter yang sangat luar biasa, bermanfaat untuk kita semuanya, baik bagi penderita TB-nya, keluarga ataupun orang terdekatnya. Bisa nanti kalau mereka ada yang ditanya bisa jawab nih, udah dapat ilmu sedikit dari dokter Novanya. Nah kalau teman-teman atau sahabat Radio Salam ataupun Arapa, kalau ada mengalami batuk lama, mengalami penurunan berat badan, keringat pada malam hari, ternyata ada teman atau keluarga yang ternyata TB paru, untuk mengetahui itu bisa langsung datang ke Rumah Sakit Islam Harapan ya dok, bertemu langsung sama dokter Nova di Poliklinik Spesialis Paru. Baik, sekian dok, tutup acara kita bincang-bincang santai kita pada pagi hari ini. Terima kasih dokter sudah bersedia menjadi narasumber kita. Kalau para sahabat ingin bertemu dengan dokter Nova, silahkan datang ke Rumah Sakit Islam Harapan. Beliau berpraktek di Rumah Sakit Islam Harapan di Poliklinik Dokter Paru. Terima kasih dok, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.